Peggy Setiawan telah dinyatakan bebas dari kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Namun, pengacara Hotman Paris menyebut Peggy bisa kembali jadi tersangka karena belum bebas dari pokok perkara. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Hotman Paris. Dirinya bilang berdasarkan amar putusan Hakim Pra-Peradilan, Peggy Setiawan tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Dirinya pun meminta kepolisian mendalami kasus ini dengan cara membuka jejak digital alat komunikasi para terpidana, juga harus membuka CCTV lokasi kejadian. Amar putusan nomor 5 yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon, itu berarti ini sudah terkunci. Ya. Berarti Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eki ini, Peggy Setiawan klien kami ini, tidak dapat ditersangkakan lagi. SP3, ya. Jadi penyidikan terhadap pemohon itu dihentikan. Nah, kemudian yang kedua, ya, ada surat pencabutan tersangka, ya. Jadi surat pencabutan tersangka ini, nah berarti selama ini tersangka yang disandang oleh Peggy Setiawan itu telah dicabut. Berarti Peggy Setiawan bukan tersangka lagi. Kemudian yang ketiga, kami juga mendapatkan surat perintah pengeluaran tahanan. Nah, jadi sebelum Peggy Setiawan waktu itu dibebaskan malam itu, nah kami mendapatkan 3 surat itu. Surat penghentian penyidikan perkara, ya. Kemudian surat pengeluaran tahanan, yang ketiga adalah surat pencabutan tersangka. Usai Peggy menang pra-peradilan, kinerja polisi pun yakni Polda Jabar tengah disorot, khususnya terkait 3 nama daftar pencarian orang atau DPO yang pernah dirilis Polda Jabar pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugro-Seno menjelaskan, jika penetapan tersangkanya yang menyalahi aturan Polri, seharusnya membuat divisi profesi dan pengamanan Polri lebih mudah mengusut kasus ini meski tanpa ada laporan. Ya, mulai dari awal saja kan Propam harusnya bisa melihat di situ, ya kan? Dari mulai peristiwa terjadi, ya kan, laporan polisi tidak dibuat oleh petugas yang ke TKP, tapi dibuat oleh orang tuanya Eki, ya kan? Kemudian belum ada alat bukti, tersangka sudah ditangkap, ya kan? Alat bukti yang belum dibuktikan secara saintifik, ya kan, masih nihil saintifik. Nah, ini kan sebenarnya menyalahi aturan peraturan Kapolri dan peraturan Kabariskim di situ. Sebetulnya kasus ini Propam lebih mudah masuk daripada kasus-kasus yang lain yang mungkin diperkirakan sangat sulit, ya. Ini Tanpa kan perlu ada yang melapor dulu, ya? Langsung kalau Propam seperti itu, ini kan sekarang udah jadi masalah publik nih. Ya kan, jadi nggak usah menunggu yang melaporkan, tapi warga Vina pun meminta polisi segera mengusut siapa 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki agar kasus segera tuntas. Kalau memang keluarga saya sangat dibutuhkan untuk informasi selanjutnya gitu, kami siap. Karena tujuan kami memang mencari keadilan. Jadi kalau memang kami dibutuhkan, kami siap. Harapan saya tetap sama seperti awal. Harapan saya ingin pelaku yang sebenarnya. Saya dan keluarga ingin mencari tahu siapa pelakunya dan apa motif dibalik semua ini. Kini publik pun menanti kinerja polisi untuk mengungkap pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki secara tuntas. Tim Liputan Kompas TV.